masuk episode 3 ya Nel ya. Yoi. Dan kita memperkenalkan diri dulu. Saya Ezra. Saya Bang Kornel. Nah, kita akan mengundang bintang tamu yang spesial. Siapa tuh kita? Itu Kak Esther dan Bang Ganda. Harus begitu. Iya. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, silakan Bung Kornel. Hai Kak Esther dan Bang Ganda. Hai Kornel. Gimana nih kabarnya sekarang? Luar biasa. Kalau Esther? Mau jujur apa bohong? Jujur. 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 Luar biasa. Asik. By the way, selama pandemi COVID-19 ini yang dapat Kak Esther dan Bang Ganda itu apa sih? Yang Dari dilakukan selama pandemi ini? Dari siapa dulu? Dari Bang Ganda dulu kayaknya. Pendapatnya tentang COVID-19. Iya, apa yang dilakukan selama pandemi ini? Kan di rumah terus kan? Enggak sih, kebetulan saya sudah kembali aktivitas normal. Puji Tuhan. Iya, tapi dengan pastinya banyak terganggu ya jadwal-jadwal. Contohnya kayak pekerjaan sedikit terganggu. Terus apalagi yang paling berasa tuh ya waktu sih, waktu bekerjanya yang benar-benar sangat dibatasi, terutama saya yang harus ketemu dengan orang banyak, itu kayaknya lebih worry banget gitu. Dan pastinya banyaklah hal yang mempengaruhi saya yang tadinya nggak biasa untuk cuci tangan setelah pergi dari mana-mana, mau nggak mau harus cuci tangan, harus gunakan masker, lah banyak lah yang berubah. Ada positifnya juga sih. Apa tuh? Positifnya itu ya kita jadi hidup bersih kan. Iya. Itu pertama, hidup bersih. Terus apa namanya, tahu saya tuh orang yang nggak bisa nahan nafsu makan. Jadi kalau jajanan apa aja sembarang saya makan. Tapi tapi kalau semenjak pandemi ini ya nggak pernah, jadinya jarang untuk beli makanan sembarangan. Itu aja sih. Yang negatifnya itu tadi, banyak pekerjaan yang terganggu, jadi nggak bisa ketemu banyak orang karena pekerjaan saya menuntut untuk ketemu banyak orang. Itu aja sih. Kalau Esther gimana? sama pada dasarnya, tapi yang kasihan tuh adalah murid-murid saya yang tadinya harus dia bisa ujian, sudah kan tidak bisa, jadi akhirnya di rumah. Kan kita nggak mungkin TK sudah online kan, jadi kita nggak bisa, jadi cuman ya ada beberapa juga anak murid yang sakit, kita nggak bisa datang, ya sedih juga, lebih ke sana. Tapi puji Tuhannya di rumah itu selalu ada doa sekitar jam 10 sampai jam 11. Jadi kita lebih banyak berdoa, mungkin waktu nggak berasa bosen. Tiba-tiba aduh udah jam 12, tiba-tiba udah jam 5 kayak gitu. Tapi selebihnya sih kalau bisa kita minta sih, kita tidak memaksa Tuhan, tapi kalau bisa kita, Tuhan udahlah COVID ini gitu kan. Apalagi gereja juga biasanya minggu kita full deh, sekarang cuma sekali, jadi kita cuma ngapain. Tapi kadang-kadang kita lupa hari, lupa tanggal merah. Ini contohnya nih, kemarin tanggal 1 Mei buruh kerja, ya kan, saking COVID itu ini sekali ya, gitu. Sampai dia tersadar ketika di Cikarang, begitu sepi tuh kereta, gitu kan. Karena saking kita waktu itu setiap hari monoton itu aja, jadi dia begitu. Tapi nggak apa-apa sih, ada sedikit kemajuan, kita jadi lebih bersih, lebih tahu jaga jarak, lebih tahu oh iya ini baik, ini buruk, ini bersih atau tidak, lebih ke sana sih sebenarnya. Tapi selebihnya sih kita minta ya COVID ini tetap berlalu lah. Terlalu capek kita kayak begini, ibadah susah, apa susah, kemana-mana juga susah, rasa takutnya tuh jadi tinggi banget. Jadi kalau ketemu orang tuh langsung cuci tangan belum, jadi kita udah ada defense dulu, padahal sebenarnya yang tadi kita nggak biasa begitu jadi begitu. Kalau yang kedua nih, menurut Bang Ganda sama Esther, kan pelayanan COVID di 19 ini kan terasa online kan ya? Menurut Bang Ganda sama Esther gimana sih pandangannya? Kalau saya nggak merasa online, karena saya selalu datang. Oh, Cuman mungkin beberapa jemaat ya kayak doa sepekan, kayak doa 10 malam, tetap pasti bedanya. Sekolah minggu pun yang online, ya mereka hanya nonton di TV, tapi euforia dan rasanya kita tuh
mungkin kita baru bangun tidur udah ayah nonton gitu, padahal yang setiap minggu kita baru prepare dari Sabtu, ternyata ya gitu hasilnya karena online jadi ya bisa aduh ya khotbah dia matiin, nanti pujiannya ditonton lagi, kan itu kan sebenarnya kenyataan kan gitu. Iya sih. Apalagi di cover kan Masih, gitu, masih. jadinya itu memang begitu, jadi kurang esensi dari ibadah itu sih sebenarnya ya nggak? Kalau bagaimana gimana nih? Ibadah online pastinya kurang Greget ya. kurang enak sih. Saya pernah nonton beberapa kali ibadah online-nya Koper, jujur jadinya kayak nonton YouTube biasa aja. Iya. Bener nggak? Kayak nonton YouTube biasa aja, nggak ada, kurang greget. Satu hal kenapa beda tuh, mungkin kalau kita datang langsung ke gereja, ini kita bisa ngomong secara rohaninya Iya. langsung ya, tapi keakraban, Iya. ketemu teman banyak, terus senda gurau di bawah biasanya, Suasananya kali ya. suasananya yang hilang. Udah 3 bulan ini udah kayaknya berasa banget, kok kayaknya ada yang kurang gitu. Contohnya ya tadi itu, ya kan pasti ke gereja ya selain untuk apa ibadah, pastinya juga kan untuk bersosialisasi dengan yang lain, ketemu teman-teman, itu doang sih. Jadi kayak berasa nggak ibadah gitu. Berasa kayak nonton YouTube biasa sebenarnya, kurang seret dengan datang langsung ke gereja itu sih. Oh iya bang, Kak, udah berapa lama sih Bang Esther, Bang Esther, Kak Esther sama Bang Ganda mulai pelayanan di Koper? Saya Iya, Kak Esther. dari kapan ya, umur tahunnya sih kurang pasti, yang jelas saya mulai benar-benar aktif setelah hidup baru, asik hidup baru. Dulu ya bang? Gimana? Hidupnya baik Oh, banget. Silakan dikonotasikan sendiri aja ya, baik banget. Ya kita dari SMP lah, yang benar-benar mengartikan satu pelayanan itu. Saya memang anak hamba Tuhan yang dididik untuk selalu ibadah, yang dididik untuk selalu jaga nama baik orang tua, itu selalu pasti. Tapi namanya kita masa muda, masa mencari jati diri, wajarlah agak sedikit terombang-ambingan dengan Iya, pergaulan kehidupan. Itu masanya di situ gitu kan, lagi kacau-kacaunya lah dibilang. Itu mulai masuk apalagi beberapa situasi yang seakan-akan tidak pada saya nih, kok Tuhan saya anak pendeta melayani, mau nggak mau orang jemaat ngomong apa saya harus tetap terima, tapi kok saya dapat ini. Nah itu pasti ada transisinya. Saya mulai benar-benar pelayanan, artinya itu adalah SMP lah, kelas 3 menuju SMA. Selebihnya baru dari situ kita tahu bahwa baru akhirnya terima dalam hati, oh ya gue anak pendeta, jaga diri, jaga yang lain. Tapi selebihnya sih ibadah-ibadah biasa sih ya dari kecil memang sudah biasa. Cuman yang benar-benar pelayanan itu penting dan tidak ada berontak dalam diri itu pas mulai dari kelas 3 SMP baru mulai. Karena jujur kalau mau dibilang dulu saya lebih baik memilih tidak menjadi anak hamba Tuhan, khususnya anak pendeta ya. Itu sangat tidak enak. Kalau orang bilang banyak dikenal sekarang, tapi hantaman itu juga lebih kuat dibandingkan jemaat biasa. Kalau dulu saya bilang, kenapa sih saya dilihat sebagai anak pendeta, tapi setelah proses itu akhirnya membuat kita jadi mengerti, oh ternyata Tuhan kalau saya di tempat yang ini gitu. Kalau itu dari saya, tapi dari Bapak Ganda Saya itu bertobatnya kapan? dulu kan belum Koper ya, Koper Iya. baru Masih 10 tahun remaja belakangan ini. pemuda. Saya mulai itu dari remaja, pastinya dari sekolah minggu lah. Iya. Tapi ini karena ngomongin pemuda dan remaja, saya mulai dari remaja dulu. Saya sempat beberapa kali dikasih main drum. Terus saya kan dulu sempat nggak Panggilannya. ke gereja lama kan. Iya. Karena satu dan lain hal saya kecewa dengan kalau waktu itu pengurus zaman itu janjiin saya untuk main pelayanan drum di bulan depan. Ternyata bulan depan saya lihat nggak ada, dijanjiin lagi bulan depan saya lihat nama saya nggak ada. Wah, saya malas ini. Saya sempat nggak gereja berapa lama karena faktor dan lain-lain. Terus ya, akhirnya saya balik lagi, dan saya balik ke gereja lagi itu langsung
kasih pelayanan full. Jadi kemungkinan saya tuh pelayanan bener-bener pelayanan itu yang full ya SMA kelas 3. Jadi sebelum mau UN, biasalah anak-anak SMA sebelum mau UN Iya. bertobat sesaat gitu. Bertobat sesaat aja. Sebelum mau UN dia bertobat. Setelah itu dia kemana-mana. Ya. Biasa lah itu. Jadi benar-benar pelayanannya itu pas SMA kelas 3 sampai puji Tuhan sampai sekarang. Jadi sekitar ya udah 15 atau berapa belas tahun lalu lah. Oke. Ada kesan nggak sih Bang Hmm. suka duka di koper ini? Kesannya? Kesannya Baik itu suka. Dari koper kapan? Dari koper? Dari koper apa dari pemuda remaja? gimana? Ya dari dulu lah. Dari dulu lah pokoknya Dari- ya. Pokoknya dari dari sebelum dulu. disatu juga. Sebelum dilebur ya. Iya, itu. Kesannya kesan duka, suka dukanya ya. Iya. Dukanya itu ya itu tadi. Saya dijanjikan saya lagi menggebu-gebunya untuk main drum, namanya dulu motivasi pelayanannya untuk pamer-pameran. Iya. Ya itu wajar. Benar gak? Benar. Namanya anak baru bisa, bukan baru bisa sih, saya bisa main drum kan dari kecil. Iya, siap. Ya, tapi biar gimana caranya dilihat orang, jadi motivasi pelayanannya itu jelek. Jadi ada unsur Untuk- memegahkan diri. iya, gitu ya. pameran. Karena dulu pemain drum banyak kan. Iya. Pemain drum itu ada Simon, ada Anggi, ada Daniel, ada Kasa. Iya. Wah banyak banget dulu pemain drum. Lu ya namanya dikasih kesempatan untuk pelayanan ya udah pamer-pameran. Jadi ya dukanya ya itu tadi, saat kita udah mau merasa mau pamer-pameran ternyata kita kan kasih jadwal. Tahu kali ini orang Iya. pamer. bukan itu ya Tuhan mengizinkan mungkin ya secara rohaninya ya. Ada konflik deh. Iya. Sama kamu sebelumnya. Hah? Ada konflik. Jadi nggak boleh main ini musik. Nggak ada dulu konfliknya. nggak ada masalah. Cuma ya gerak faktor aku aja. Oh, iya, siap. Karena kesombongan diri, gue kasih jadwal nih begini-begini, wah apa-apaan nih? Oh cabut, gak mau ibadah. Ya itu tadi, terus dalam pelayanan, kepengurusan segala macam, beda pendapat dengan anggota yang lain, ya biasalah kayak Biasa. gitu kan. Paham nggak? Terus sukanya itu ya dari situ, dari komunitas itu kita bisa bangun pertemanan, berkembang bareng. Kalau dulu ingat saya, Anggi dan Daniel dan Arman tuh sering belajar drum bareng di sini setiap hari Rabu jam 7 dari gereja lama. Tapi saya ikut bang. Nah iya, Gagal. ya kamu gagal. Sudah jangan diomongin. Itu udah ada maksudnya. Itu dari satu kamu bangun komunitas itu berkembang bang. Ya sukanya itu bisa ada teman, terus akrab dengan yang lain, jadi saling membangun mungkin, saling membangun, belajar satu sama lain. Ya itulah keakraban dulu. Kalau dulu zamannya kita pemuda remaja itu setiap liburan kita ngadain bola, main bola bareng di lapangan PIK. Wih itu berkesan banget itu. Oh dulu belum pick. Iya sebelum Ini ya. PIK tuh dijadiin rumah susun. Iya. Masih banyak lapangan kan. Jadi setiap tanggal merah kayak gini nih misalkan tanggal 1 Juni ya tanggal merah. Udah ada kita main bola di sana. Wah seru banget. Karena anak ceweknya kadang makan rujak. Pokoknya dulu tuh Itu seru. nggak ngalamin loh itu. Ya mungkin kamu kurang bergaul. Tapi masih besar. Kamu kurang bergaul. Aku nggak ngalamin loh itu. Nggak ngerti lah. Aku nggak ngalamin. Pernah Nah, ada sekali pernah. itu benar-benar suka makanya dibilang sampai sekarang kita masih kompak ya memang masih kompak karena dibangun dari yang kayak gitu, apa namanya, main bareng, main bola bareng, ya gitulah. Itu sih sukanya. Kalau Tester gimana? Suka duka. Kayaknya sih lebih banyak suka ya. Sukanya ya saling suka dengan sesama, anak koper, muda remaja, mulai timbul benih-benih cinta tuh ada saat itu, Oh. ya. Dan banyak hal lah, dari teman-teman satu pelayanan lama-lama bisa jadi pacar. Dan dukanya mungkin kalau udah nggak sepelayanan ya, atau kita pacaran dengan temennya, itu dukanya.
karena pasti ada yang keluar dari kepengurusan. Oh, iya, Gitu. Itu pasti. Itu udah hal wajar. Karena saya posisi itu mengalami sekali gitu kan. Tapi tetap aja kalau dilihat sih yang paling disukai adalah tetap kita masih dari kita mulai tidak bisa apa-apa sampai kita sama-sama bisa melayani bareng pada Tuhan titipkan talenta itu yang keren. Itu yang bikin kita jadi suka melayani di Koper dari dulu semua sekolah minggu mereka udah mulai sekarang maju di persembahan, choir itu lebih enak lah gitu karena dari yang mereka hanya melihat kita kakak ini ternyata mereka juga punya potensi. Nah itu yang bikin kita jadi lebih bangga dan lebih suka dengan anak-anak Koper yang sekarang. Apa sih yang membuat Esther sama Bang Ganda dulu jatuh cinta? Akhirnya menikah. Dulu ada bumbu-bumbu ini. Ini pertanyaan Ini dikulik-kulik. Sebenarnya inilah pertanyaan yang harusnya di skip gitu ya. ini tolong di-cut ya. Proses editor tolong di-edit. Jadi awal pertemuan kami itu bukan ketika kita mau menikah. Udah lama. Saya sempat jadi dulu dengan dia. Mulai jatuh cinta kapan? Udah lama Udah ya. lama. Waktu dia saya sudah kerja saat Itu karena 2000 mungkin 2010 2011 Ya. sempat pacaran. kami sempat pacaran tapi tidak lama. Hanya 6 bulan. Enggak lama. Karena Terus yang Enggak. Enggak. karena saya mungkin karena situasi saya bekerja, jadi waktu kami nggak cocok gitu ya. Dia kerja malam, saya full time dari pagi sampai malam. Jadi mungkin karena saking capek dan ada beberapa hal jadi membuat kami akhirnya pisah masing-masing. Nah dari situlah kami hanya jadi berteman. Nah proses awalnya kenapa ganda gitu kan? Sebenarnya ini yang sering saya bilang karena saya berdoa. Saya bukan yang jadi seorang rohani atau apa enggak, tapi saya tahu kedua orang tua saya pasti mikir. Saya masih tidur sama mereka nih sampai saya menikah. Jadi saya melihat kadang kedua orang tua saya itu yang namanya orang tua lihat anaknya umur udah agak melewati ambang batas gitu kan, ambang batas umum mengatakan bahwa wanita Indonesia harus sekian umurnya, pasti mereka berpikir. Ya pun saya sering bilang, saya tidak akan pernah mengobrol diri saya akan pakai hidup saya untuk yang lain, nanti Tuhan kirimkan. Tapi namanya orang tua wajar lah gitu kan. Akhirnya sampai saya bilang sama kedua orang tua saya, ayo mari kita sepakat kita berdoa, kita tidak memandang dari mana, tidak memandang orang apa, dan kalau Tuhan kirimkan, terima. Cuma saya mau meminta 3 hal, sangat 3 hal banget. Jadi 3 hal itu adalah satu, dia tahu saya anak gembala, mau nggak mau mereka dia harus full timer. Jadi full timer itu ada kita berpacaran nih sama pelayanan tuh pelayanan mulu kan juga ada. Apalagi saya sebagai anak gembala yang dituntut harus jadi mantunya yang tanda kutip agak lebih baik dibandingin jemaat gitu ya. Dan yang kedua, saya ingin banget punya mertua perempuan yang sayang sama saya. Karena kalau pengalaman saya yang belum terlalu banyak, anak laki-laki dengan mamanya itu terlalu dekat. Jadi suka menjadi duri dalam daging nanti hubungan mereka. Itu saya karena saya juga mempelajari, saya agak sedikit mengkat itu. Jadi saya minta Tuhan, saya minta mama mertua yang sayang sama saya. Dia terima tahu saya dari bagaimana dan menjadi sekarang. Dan yang ketiga adalah paling penting adalah papa saya menyetujui. Itu final. Jadi kalau itu Big Boss tidak jadi saya nggak bisa gitu. Seberapapun saya lama mengalaminya tetap karena saya merawat mereka berdua. Jadi maksudnya hidup saya lebih banyak dengan mereka berdua. Jadi saya tahu rasanya ketika mereka tidak cocok. Saya dekat dengan mereka, masa suami saya enggak. Nah proses itulah kami berdoa. Tiba-tiba dulu memang dia sering dimintain tolong sama mama saya ngomong ketika kami habis dari Tangerang membesuk om saya malam itu sebelum itu dia minggunya ngomong, Ganda mau nggak kamu jadi sama Esther? Saya kaget gitu karena jujur aja pacaran kami yang pertama yang menentang adalah mama saya dan dia sudah disidang waktu itu pertama kali
Saya jujur aja, dia sudah di sidang. Jadi kami Skripsi sidang orang tua. iya sidang orang tua. Dilarang. Dilarang. Abang jauhi anak saya. Nah, kata-kata seperti itu. Jadi ketika mama ngomong, kaget, saya juga kaget. Saya itu kami belum ada perasaan apa-apa gitu, karena memang kami tidak ada perasaan sama sekali, murni. Karena ya bagaimanapun ya dia saya anggap adik lah ya, karena di bawah saya gitu kan. Dan juga mamanya kan teman saya bekerja. Jadi memang lingkup kami pun saya kenal keluarganya dia kenal keluarga saya. Jadi saat itu saya coba akhirnya tepatnya Rabu, dia bilang yaudahlah, dengan kita ngomong akhirnya dia yaudah kamu mau nggak jadi pacarku ya. Saat itu saya 50-50 nih, masih 50-50. Cuma saya bilang kalau orang tua saya oke, saya bisa gitu kan. Terus akhirnya dia Rabu ngomong, ayo kita ngomong ke mama, khususnya mama dulu nih, karena dia menolak. Kita ngomong, dia ngomong sama saya pacaran, tapi ketika ngomong ke orang tua saya menikah. Disitulah saya cuma bilang, kamu nggak salah ngomong kayak gitu kan. Ketika di rumah itu, terus dia bilang enggak, ya kita menikah aja. Nah proses menikah itu memang agak ya sudah pada tahu sendiri kan ya, kalau saya terangin lagi kalau yang itu. Nah proses itulah nah kebetulan panjang itu ceritanya, yang itunya nggak usah. Nah tepatlah Natal tanggal 25 Desember 2 tahun yang lalu ya, kedua orang tuanya mereka datang. Akhirnya yang dibilang karena mama saya kan Cina banget ya, dia ingin menganut anaknya supaya sah dibawa kemana tunangan. Nah sedangkan papa tuh straight. Saya akuin papa saya itu luar biasa, galaknya luar biasa, uniknya luar biasa. Pokoknya tapi sayangnya juga luar biasa gitu. Dia bilang sama aku, dan dia belum selesai skripsi, saya juga bingung berapa tahun dia kuliah. Saya ngomong dia lama skripsinya gitu kan. Akhirnya ya dia bilang, papa saya cuma bilang kita akan bertunangan kalau dia sudah prosesi wisuda. Dan bapaknya dia, mertua saya menyetujui supaya dia cepat selesai sebenarnya gitu kan. Akhirnya mulailah tiba-tiba 26 Januari ya, dia bisa loh mengerjakan dalam tempo berapa bulan, kamu sekali sebulan? 3 bulan. Cepat sekali. Wah, saya pintar. Tapi saya malah. Intinya orang pintar jangan malah. Anda akan telat selesai. Jadi 21 Januari 26 dia 20 dalam tempo kami 6 hari kami harus mempersiapkan pertunangan kami. Nah itu konfliknya dalam arti apa, saya maksudnya tidak mau yang terlalu ini, tapi ya saya masih punya orang tua dan mau lah segala macam. Nah tiba-tiba mama mengatakan udah bulan 6 kami menikah. Itu di situ saya shock juga gitu kan. 6 bulan saya aja dulu ngurusin kakak saya setahun. Itu juga masih ada beberapa yang saya 6 bulan, tapi kalau saya bilang karena doa itu tadi, karena saya minta dari Tuhan buka jalan. Memang proses mencari segala sesuatunya ya tetaplah kami 6 bulan bukan waktu yang lama, tapi singkat banget. Tiba-tiba udah bulan Mei, udah bulan Juni, apalagi saya anak terakhir, kedua belah pihak keluarga saya semua datang. Nah itu jadi rumah saya tuh rame sampai kita harus nyewa yang lain lagi tuh, jadi penuh, jadi agak sedikit crowded lah kalau dibilang. Kami tadinya maunya tanggal 14 mundur karena lebaran. 21 saya udah ketemu Iwonya, 21 takutnya gedungnya buka, yang lain nggak ada. Akhirnya tuh ditetapkanlah 28. Nah 28 itulah kami menikah ya. Seminggu 2 hari ya saya punya mobil pengantin tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi proses itu, tapi saya udah nego nih, ya udahlah gimana nih gitu, mobil pengantin kita nggak ada. Tapi orang mobil pengantinnya bilang udah saya ganti yang baru. Jadi memang saya akuin sekali ya, karena proses kami menikah itu kan kami pemberkatan, nyampe di gedung kami ada acara Cina kami gitu kan, tepai kami, baru resepsi itu beruntut. Tadi kami mau ada adat jam 1, cuman karena berhubung waktunya nggak pas, akhirnya kami hanya ngambil tepai jam 4 baru resepsi. Nah itu berkat Tuhan melimpah, saya akuin aja, saya mengakui berkat Tuhan melimpah bagi kami berdua, dari keluarga besar kami, keluarga besarnya juga ganda semuanya, ya itulah
kami memulai dari doa. Dan selama kami 6 bulan kami mau mempersiapkan ya pernikahan kami, setiap Rabu kami puasa. Dan setiap hari mama saya dan mamanya Kanda berdoa dari jam 11 sampai jam 1. Itu di bawah setiap hari selama 6 bulan. Jadi memang kami semua punya, maksudnya Tuhan buka jalan. Kami ngurusin segala administrasi, catatan sipil. Saya tertahan ternyata saya nggak punya akte lahir. Setelah saya menikah baru saya punya akte lahir. Jadi saya anak siapa? Saya bingung. Saya bingung. Kalau dia lengkap, saya nggak malah ya ampun. Tapi ya gitu, Tuhan kasih proses itu, tapi cepat gitu ada solusinya. Karena balik lagi jodoh itu. Jadi memang ini doa saya, khususnya orang tua saya jangan. Tapi kalau dia nggak tahu dia berdoa apa enggak untuk jodoh, saya bilang kamu doa nggak? Doa. Sini. Doa ya. Apa? Oh enggak. Jadi itulah proses kami, terlebih orang tua saya sih. Jadi kalau ada orang yang suka ada ceritanya nikung menikung, ya wajar lah. Iya. Sampai keluar dari pengusaha. Bukan, itu beda. Itu beda, itu Itu yang sebelumnya. sebelumnya. Ketika saya dengan dirinya dia yang keluar gitu. Kali ini enggak. Jadi Anda perlu tahu. Dekat. Jadi memang proses jodoh itu Tuhan yang mengatur, tapi balik lagi saya memang jujur minta karena saya anak terakhir, jadi saya mau papa saya itu menerima suami saya, biarpun ya enggak 100%, tapi minimal dia bisa bercengkrama, dia bisa, saya masalah kalau diomelin, kalau diapain ya itu menurut saya lebih seru dibandingkan mereka hanya diam. Makanya saya benar-benar mencari dengan proses itu, Tuhan kasihlah ganda gitu. Oke, Bang. Ini kan tadi sempat disinggung ya, pemuda remaja kan sebelum disatuin kan ya, sebelum jadi koper tuh selama 10 tahun. Nah pandangannya gimana sih Kak sama Bang Ganda sebelum disatukan dan sesudah disatukan, pandangan Kakak adakah perbedaannya atau Sebelum bagaimana? disatuin itu, kalau kamu pernah ke ibadah pemudanya, itu sepi banget. Iya. Jadi sebenarnya baik ada baiknya sih. Banyak juga gereja-gereja lain yang ngelebur pemuda dan remajanya karena faktor nggak ada orang kan. Iya. Jadi daripada nggak ada orang ya lebih baik itu. Awal kalau sebelumnya itu ya tadi itu ya orang-orangnya sama sih, nggak ada berubah. Cuma yang tadinya remaja hari Jumat jam 7 Iya, Sabtu. pernah dan pemuda jam 7 hari Sabtu, sekarang dilebur jadi hari Sabtu semua. Orang sering kok ini datang nih semua pelayan Tuhan, ternyata abis sama saya karena semuanya melayani. Sering itu begitu dulu. Jadi kenapa akhirnya digabung? Karena akhirnya yang datang siapa? Lah, sekarang anak-anak sekolah minggu naik ke pra remaja agak susah karena mungkin nggak ada kakaknya. Ya tadi kan kita udah nanya tentang pandangan nih sebelum koper disatukan dan sesudah disatukan. Nah kan udah ada peraturan Bapak Presiden kalau mulai per hari ini kan ada new normal. Nah gimana sih pandangan Kakak tentang new normal ini dan apa yang harus dilakukan untuk ya minimal koper lah untuk tata ibadah di new normal ini? Menurut aku ya new normal ini sih sebenarnya bagus sih. Satu, PSBB itu nggak berjalan dengan baik di Indonesia karena tahu sendiri orang Indonesia kan Keras kepala. bukan keras kepala, dia uji nyali semua. Namanya banyak kayak kucing ya. Ada pepatah yang mengatakan corona takut dengan orang yang lagi nyari makan. Jadi corona tuh takut dekat orang yang lagi nyari makan, nggak akan deket. Jadi new normal ini sebenarnya harusnya sudah dilakukan dari bulan kemarin sih. Kalau menurut hemat saya, karena saya pernah pergi ke Tangerang aja macet. Bayangin aja macet di tol. Jadi ya new normal ini bagus sih, terutama buat rumah-rumah ibadah ya. Rumah ibadah kan saya tadi pagi baru dapat
surat edaran dari Menteri Agama, ada 4 halaman saya baca. Ya selama gereja menerapkan apa yang diatur sama pemerintah, mengikuti prosedur kesehatan, menurut saya ya nggak apa-apa. Jadi tadi kan pertanyaannya pandangan tentang new normal kan, terus apa yang harus dilakukan koper kan? Menurut saya ya kan koper kan bernaung dengan gereja ya, dengan gembala sidang kan. Jadi kalau menurut saya gembala sidang sudah mengatakan lakukan prosedur kesehatan, koper pun harus melakukan itu. Contohnya untuk bangku ya kita sudah buat jarak-jarak kan. Kalau kalian lihat di dalam kita sudah bikin jarak-jarak. Terus yang kedua, kalau memang koper mau beli hand sanitizer sendiri atau gimana, Udah ada sih. udah ada ya. Termogan. Atau mau termogan sendiri, kalaupun mau minjem ya ngomong gitu sama yang punya gitu kan, nggak jadi masalah. Yang penting kalau tadi aturan yang saya baca tuh kita sebenarnya sudah memenuhi semuanya, tapi ya mungkin karena kelengkapannya ya kurang ditambah dikit lah gitu. Jadi menurut saya selama koper khususnya melakukan prosedur kesehatan yang disarankan oleh pemerintah nggak jadi masalah. Tapi kalau bisa ya ibadahnya jadi dipersingkat. Ngerti nggak? Karena aturan itu ada juga di surat edaran menteri itu. Itu berapa lama tuh? Oh, Ya itu ada minimal berlakunya berapa lama? Mungkin Tata sebenarnya ibadahnya oh, berapa lama? mungkin ya 1 jam aja kayak ibadah umum. Oh, kayak umum. Ibadah umum kan Ini ya, iya, yang sering umum kan juga kemarin juga cuma 1 jam. Jadi ibadah persen worship 1/2 jam, khotbah jangan lama-lama. dan khotbah 1/2 jam plus ditutup. Iya. Persembahan Dari 1 jam aja, 1 jam, dan persembahan ya maju ke depan lah. Paling lama 1,5 jam lah. Karena isi surat edarannya salah satunya itu waktu ibadah yang dipersingkat dan jumlah jemaah yang dikurangi. Nah, itu salah satu poinnya. Nanti saya kirim deh ke Pak Ketua surat edarannya. Oke, nah. Kalian mau nambahin nggak? Kalau saya sih udah new normal ya, jangan lagi kebablasan karena kan di rumah. Jadi juga terlebih kita sudah siapkan semuanya, tapi kita kan punya Tuhan ya, kita takut gitu kan. Kita kan punya hikmat juga. Selagi kita melakukan protokol kesehatan, nanti sampai di rumah juga kita bersih-bersih, ganti baju, menurut saya Nggak sih jadi masalah. nggak jadi masalah. Jadi jangan menjadikan alasan padahal kita sebenarnya malas ke gereja. Nah itu jadi masalahnya. Ibadah Sabtu aja mesti digembar-gemborkan, ayo ada ibadah koper, apalagi begini gitu kan. Corona, mama saya nggak boleh, takut. Ini lebih ke situ sih sebenarnya. Kalau udah protokol kesehatan sudah kami mulai lengkapi gitu kan. Kemarin ibadah minggu lumayan yang datang gitu kan. Jadi nggak ada masalahnya. Dan kalau bisa ya pengurus sarankan aja ibadah pakai masker nggak masalah. Nggak masalah. Bener nggak? Mau sepanjang itu kalau nggak pengap juga nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Nggak Dia mau mau salaman, sepanjang nggak ibadah pakai. nggak pakai masker dan nggak Pakai bersentuhan, Nggak masalah. dan pakai masker dan nggak bersentuhan nggak jadi masalah kan? Kalau dia Yang- berani pakai APD lengkap juga boleh, datang Ya. aja gitu. yang, Nggak yang, masalah yang, ya. yang penting apa namanya, Mereka ibadah lah. protokol kesehatan itu tetap dilakukan. Ya. Kalau bisa jangan terlena lah gitu. Kita jiwa muda masa maunya di rumah ngapain gitu. Tapi juga sebelum corona aja banyak sih alasan ke gereja, pernah nggak nyampe gereja. Itu saya juga terima banyak itu cerita itu. Tapi kalau udah mulai sekarang bertobat lah ya gitu kan. Dan jangan lagi begitu, kasihan pengurus kopernya loh. Mereka udah bikin satu ibadahnya yang kalau bisa ya dipercepat. Jadi anak mudanya juga kalau bisa kalau seibadah jangan berkumpul di bawah. Jadi kita juga dipandang Nah, di betul. masyarakat nggak ada kumpul-kumpul gitu. Sebenarnya lebih ke sana. Kita menjaga omongan sekitar. New normal kan tapi dengan batasan-batasan. Ya. Kalau kalian baca kan new normal itu ada tahap-tahapan ya. Kalau nggak salah ada 4 tahapan new Iya. normal. Sempat. Ada 4 tahapannya. Jadi apa yang mesti diperbolehkan di tahap pertama, lalu diperbolehkan tahap kedua, intinya itu aja sih. Ya intinya ayo kita ke gereja lagi, ibadah lagi. Bangkitkan koper, jangan terlena dengan corona. Siap. Nah, berhubung ini kan 1 Juni kan hari kelahiran Pancasila ya. Hmm. Masih apa nggak sih sila-sila Pancasila? Wah, Apa? hafal banget.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau tahu poin-poin butirnya juga? Saya bisa Udah sekalian lambang saya tiga bukan, budaya itu kalau saya belajar bukan anak apa? sospol, tapi saya butir-butirnya. Terus coba sekalian lah sekalian. Coba ya puternya apa? Coba. Ya nanti lah. Nah, Tolong diedit yang itu. itu namanya curang ya. Kayak gitu emang terlaluan. Kalau Esther. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebetulan saya baru ngajarin Kalista tadi, Oh, makanya siap, dia mau siap, ulang siap. nggak? Sepedanya mana? Ya sekali atas proklamasi kamu apalin. Nah, terus kita masuk segmen 2 nih. Ayo. Kita ada sedikit games aja nih. Apa tuh? Games berapa tahukah kamu? Asik. Sangat backsound ya. Belum. Nah, dimulai dari siapa nih? Bang dulu dah. Oh, oke. Yang pertama nih. Untuk Contohin dulu bang. Hah? Contohin dulu. Oh iya nih, cara misalnya kamu? nih. Pertanyaan untuk orang dan saya nih. Ah. Harus kompak jawabnya. Misalnya pertama, makanan yang disukai Kornel 1, 2, 3. Misalnya kita jawab nasi goreng. Nah, itu kompak berarti. Aduh kamu gampang sekali ya, cuma nasi goreng aja Iya, seneng ya. iya. Ya ampun, Gitu. mudah sekali. Oke, saya ngerti. Nah, Waktu pagi ada nggak ini? Gak ada. beda. Oh beda. Kita kalau pakai pagem itu ngulik sejarah. Oh ngulik Sejarah. sejarah. Padahal pengen coba tahu juga sih, Pak Gem tahu nggak ulang tahun anaknya gitu. Pasti jawabannya nggak tahu. Nah, nanti lah. Oke. Proses selanjutnya pak. Oh gitu. Nah. Terus pak. Aus. Aus. Iya, haus ya. Aus mulu, ngomong belum seberapa. Minum doang soalnya. Udah pak. Nah, dimulai ya. Game pertama. Makanan yang tidak disukai Bang Ganda. Bubur. Belum. Bang. Belum. Dikasih waktu satu. Oh, Tiga. gitu. Ulang. Cut ya tulisan. Nah, dimulai lagi ya. Ulang. Yang time pertama. Makanan yang tidak disukai Bang Ganda. 1, 2, 3. Bubur. Nah, Karena waktu sakit baru kali itu lah seumur hidup saya kenal dia, baru mau makan bubur. Kalau nggak tepar 1 bulan dia tidak akan makan bubur. Jadi ya ada bagusnya juga sih, biar tahu rasa bubur itu kan enak sebenarnya. Cuma dia selalu nggak mau. Nah, terus pertanyaan kedua Nel. Oke. Pertanyaan kedua, makanan yang disukai Esther. Disukai ya? Iya. Disukai. 1, 2, 2, 3. 3. Gak kompak. Kita ngomong loh, kurang diem. Kompak diem. Kompak dia. Diem. Ada dia bilang, saya tuh Ulang. Saya bingung. iya karena saya punya Kalau saya gak perhatian, kayak cuek banget orangnya. Terserah mau makan apa. Kalau nggak jawab pak. Gak kompak. Kompak. Skip. Enggak, karena masalahnya yang selalu di rumah ya saya makan gitu. Justru kebanyakan dia gitu. Jadi ya lebih banyak dia kurang tahu. Ya udah nih, yang ketiga nih. Jenis genre musik yang disukai ke Esther. Pasti tahu dong, Mak. Sebagai klien, Mak. Kan genre itu banyak, dangdut, pop, rock. 1, 1, 2, 2, 3. Pop. Kalau musik paham pak. Sekarang Bang Ganda nih. Jadi genre musik Bang Ganda. 1, 2, 3. Koplo. Apalagi koplo Jawa. Itu dia suka banget gitu kan. Dia ngefans sama Didi Kempot loh, jangan salah loh. Saya sobat ambiar. Sobat ambiar. Ya, mengenal saya ambiar. Jadi dia selalu memutarkan itu, jadi sih terpaham lah jadi. Paham. Apalagi kalau permainan yang terfavorit, saya bisa jawab langsung dengan cepat gitu. PUBG. PUBG. Nah, Kamu terus belum jawab, bener nggak itu? Iya, udah. Aku semua, kalau saya semua musik suka sih.
Tapi Tapi kan sekarang masih ada yang disukain pasti. Yang paling Paling koplo lah ya. Koplo Oh, Jawa. iya. Koplo sekali Jawa. sih ya. Mas istrinya lebih perhatian daripada suaminya. Astaga. Estek. Lanjut. Nah, terus pertanyaan kelima nih. Udah 5 aja. Kan tadi udah makanan yang disukai Bang, Oh, kan? iya. Yang tidak Iya. disukai dan makanan yang disukai. Nah, yang kelima. Kebiasaan buruk Bang Ganda. Ya. Dulu 1 2 2 3. 3. Ngorok. Nah, aku mikirnya main PUBG. Saya malu main PUBG bisa sampai jam 1. Itu kan baru-baru. Tapi setelah saya sebelum menikah kan kami juga suka bareng ya. Maksudnya pergi bersama keluarga, bukan tidur bareng Iya. juga ya. Paham. Gini. Dia tuh ngoroknya luar biasa. Jadi dari mulai situ itu kebiasaan yang nggak mungkin. Kalau PUBG ini kan baru-baru lah, masih nggak terlalu. Tapi Tapi kalau saya domelin terus. Saya nggak jarang menang lagi. dia nggak Jangan chicken dinner. Ya. Udah menang berkoal lagi. Anda melihat KD saya. Lanjut. Udah jangan anggap. Lanjut, Nel. Oke. Kebiasaan buruk Kaister. Mikir dulu. 1 2 2 3. 3. Bawel. Satu orang sudah tahu ya. Enggak, gue mau bawel. Bawel parah. Parah. Dalam apa nih Bang? Semua. Aduh Tuhan. Semua. Dalam Jadi- sisiran aja saya Karena udah bawel. saya itu ya itulah menikah itu harus saling melengkapi kan. Karena saya itu orang yang nggak bisa dibawel. Adik saya kalau dibawelin saya selesai dia. Tahu sendiri lah. Sampai kamu muluk kan? Ah, Sampai kamu muluk abang kan? iya. Pokoknya semua tuh karena saya itu biasa ya sedikit otoriter lah bisa dibilang. Nah, sekarang udah punya istri jadi mengurang-urangi egois. Salah satunya ya nggak pendapat aku doang yang harus didengar karena aku di keluargaku dengan adik-adikku lo harus denger gua Abang. gitu, nggak boleh lu bantah omongan gua, nah gitu. Nah sekarang ada istri nggak bisa, harus diskusikan bersama ternyata ya itulah. Iyalah. Jadi makanya kenapa abang menganggap dia bawel Iya, saya karena aku baru ngomong satu kata dia udah 6.000 kata. Wajar. pakai baju aja nggak sama atas bawah saya bisa ngoceh gitu. Waduh. Karena saya sangat menilai penampilan dia cuek. Dia laki banget lah pokoknya. Saya cuek banget, Cuek banget. terserah lah mau pakai baju apa yang Iya. penting saya pakai baju gitu. Jadi kadang-kadang di rumah Nggak juga peduli saya sama model saya baju. selalu bilang ya muka kamu hitam, jadi apapun saya taruhin di mukanya dia supaya agak terlihat lebih glowing. Tetap hitam kan? Tidak ada gunanya. Jadi segala skincare, masker semua selama PSBB saya taruhin aja di mukanya dia gitu. Kebetulan dia di rumah kalau nggak kerja. Jadi itu tetap aja dia cerah. Apalagi waktu sakit lebih bawel lagi. Jadi saya memang itu udah bakat di bawah lahir. Nanti sebagai penutup nih ya. Sebagai penutup kuas untuk jemaat dan pengurus Kompas sih ketika sudah normal ibadah nih. Siapa nih kira-kira? Siapa dulu kamu dulu? Kamu lah, nanti dibilang bawel. Quotes untuk pertama mungkin untuk pengurus dulu ya. Kita Boleh. nggak boleh ngomong apa namanya untuk pengurus. Mungkin yang pertama setelah normal ya kita gak usah ngomong lagi protokol kesehatan atau apa ya. Setelah normal mungkin untuk pengurus lanjutkan yang baik-baik dari pengurus yang lama, yaitu pengurusnya Bang Ganda. Kalau itu kan namanya membanggakan diri. Sama lah. Sombongan. Lanjutkan kalau bisa lebih baik. Dan ini sebenarnya bagus banget. Kita udah masuk zaman milenial. Kayak gini-gini itu Gini itu apa? Gini. podcast, Jelas gaunya gini. YouTube. Oke. Kalau bisa ada vlognya. Siap. Kayak gitu-gitulah. Inovasi-inovasi dalam dunia YouTuber belum telat sih, Belum. karena zaman pasti bakal Maju terus. makin maju terus. Jadi belum telat, terus semangat, terus kasih informasi yang sangat-sangat jelas kepada teman-teman jemaat, biar teman-teman jemaat nggak salah informasi lah. Jadi semuanya satu sumber, itu sarannya sih. Jangan terpengaruh dengan sumber yang lain. Jadi keputusan pengurus itu keputusan yang mutlak, kita nggak bisa ganggu gugat, paling kita cuma bisa kritik dan balik lagi ke pengurusannya. Jadi terus
terus maju untuk pengurus koper, makin perhatian ke jemaat-jemaatnya. Dan untuk ke jemaat koper setelah normal semangat terus. Yakinlah pasti corona ini pasti berlalu, nggak mungkin nggak berlalu. Walaupun masih ada katanya kita hidup berdampingan dengan corona, tapi yakin dan percaya Tuhan pasti melindungi jemaat-jemaat semua. Dan jangan lupa untuk datang terus ke ibadah koper setiap Sabtunya, penuhi gereja, penuhi bangku-bangku yang ada di gereja. Dan pastinya bakal ada acara-acara yang lebih menarik. Contohnya diawali dengan YouTube ini, podcast ini, luar biasa menurut saya. Karena pengurus yang lalu-lalu pun nggak ada seperti ini. Iya. Gitu aja sih. Esther, Untuk Esther, apa quotes-nya kira-kira? Kalau saya sih lebih ke ini ya, seluruh baik pengurus, baik anak pemuda-pemudi yang hadir, saya lebih ke pelayanan. Jadi maksud saya untuk pelayan-pelayan Tuhannya lebih banyak belajar. Selama PSBB ini kan banyak dikirimkan materi-materi, mungkin kita lebih banyak waktu untuk meluangkan melihat, oh seperti ini pelayanan ini, itu. Jadi menurut saya banyaklah belajar. Jadi ketika new normal atau sudah tidak ada, maksudnya corona kita berjalan seperti biasa, ya lakukan pelayanan yang terbaik. Jadi jangan ada alasan aku kan sampai sekolah, aku kerja, kuliah, nggak sempat belajar. Nah ini waktunya Tuhan kasih, pakai itu dan belajar. Jadi kalau menurut saya pelayanan itu jangan dibikin main-main gitu ya. Karena saya dulu pelayanan sekolah minggu, ternyata sekarang murid saya sudah kita sepelayanan bareng. Jadi ada satu kita bisa menggenerasikan yang lain dari pelayanan kita yang mungkin nggak seberapa menurut kita, tapi itu mungkin bisa berdampak bagi jemaat yang lain gitu kan. Dengan pelayanan kita mungkin yang sederhana ternyata bisa memberikan, oh iya saya ingin seperti dia untuk melayani dia, itu kan terpacu. Kalau kita melayani asal-asalan jadinya dicibir. Jadi menurut saya pelayanan itu supaya memang kritikan orang itu pasti ada, tapi ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ya kita mengurangi rasa benci, tapi kita ingin menimbulkan orang itu bisa mengenal kita melalui pelayanan kita gitu kan. Bisa, aduh saya mau pelayanan nih, saya lihat dia sejahtera banget kan, lebih aura kita lebih baik. Karena pelayanan kita yang menurut kita sangat kecil, belum tentu kecil bagi Tuhan. Dan itu semua berharga, apapun yang kita lakukan, ya terus kembangkan ide, apalagi kalian masih muda semua, idenya masih bagus-bagus, punya pasti Tuhan kasih lah ide untuk ini, itu yang dikembangkan. Dan anak-anak pemuda jangan malu atau gengsi ketika kita pelayanan bagi choir ya, mau gitu-gitu doang belum tentu gitu kan. Pelayanan siapa tahu dengan choir ada Tuhan yang bisa ketika jemaat yang lihat dijamah gitu. Jadi lebih ke sana sih. Jadi kalau para anak koper jangan mau terhambat karena pacaran atau karena apa, ya pacarnya bawa ke gereja sama-sama kan gitu, nggak masalah. Kita di gereja aja, maksudnya bukannya kita nggak boleh kemana-mana, boleh. Saya pun dulu Sabtu juga pergi gitu kan, saya pacaran juga. Karena bagi saya pacaran itu nggak hanya hari Sabtu, nggak hanya hari Minggu, Senin, Selasa, namanya anak gembala ya, Senin, Selasa ke Jumat itu baru free, Sabtu Minggu nggak jadi ganggu gitu. Tapi setiap hari itu sama aja, tapi akan lebih enak kalau hubungan kalian ini juga di gereja sama pelayanan itu kan lebih enak ya gitu. Dan juga ya banyak kok yang cakep-cakep ganteng-ganteng di gereja, ngapain cari di luar gitu. Jadi Tambahan mungkin sedikit ya, untuk pelayan-pelayan Tuhan koper, saya lihat gimana ya, proses regenerasinya menurut saya berjalan dengan baik, lumayan baik. Contohnya kita yang udah senior. Jangan bilang senior lah. Kalau bilang tua kan nggak enak. Kita yang sudah dewasa. Yang umurnya yang udah nggak dikit lagi. Iya. Betul lagi dong. Iya, Saya nggak dikit lagi. Udah banyak. Udah mau diangkat 30. Udah bahkan ada yang 30. Dewasa. Jadi udah dikurang-kurangin cuma sekali sebulan. Tapi Itu saya bagus. senang banget itu melihatnya. Jadi regenerasinya bermunculan gitu loh. Karena selama ini kita lagi yang main kan. Mungkin ketahan itu juga kali ya. Ya. Jadi mereka kurang berani mengeksplor diri. Jadi regenerasinya udah mulai ini. Dan pesannya untuk pelayan-pelayan Tuhan, jangan cepat puas diri. Terutama saya di bidang musik, belajar, benar-benar belajar.
mau nanya, mau belajar, Belajar, mau nonton YouTube. Karena saya juga bilang di Bani Asaf, kasih waktu sebentar aja untuk nonton musik di YouTube. Karena saya tiap malam saya lakukan itu sebelum tidur. Jadi saya sebelum tidur, sebelum doa juga, pasti saya nonton YouTube untuk denger kayak gituan. Setelah saya nonton YouTube PUBG, YouTube-nya EJ Gaming, YouTube-nya Benny Moza, Bang Ale, Entrus dan lain-lain. Pasti saya sempatkan saya nonton kayak gituan. Jadi kalian bayangkan lah ya ketika udah malam itu berisik sekali ya terjadi itu. Ya saya pasti Jadi, nonton di YouTube musik. Itu udah pasti saya. Jadi biar mengasah feeling kita, jadi jangan cepat puas diri sih intinya tuh. Terutama pelayan-pelayan musik. Karena nanti kalian yang akan naik juga ke umum. Betul. Dan jangan peduli dengan omongan orang. Ya. Oh ternyata musiknya Koper sekarang biasa-biasa aja karena pemainnya yang masih muda-muda. Jangan peduli. Iya. Omongan kayak gitu jangan peduli. Tetap Jadi maju tetap main aja, aja. lah ya. Ya. Wajar lah Gitu. itu. Karena saya banyak dengar omongan kayak kemarin contohnya, Con lu kok nggak main kajon? Kajonnya suaranya cempreng. Ngapain didengerin gitu kan? Iya, sebenarnya waktu itu pengen ada kajon tapi Dengan maksudnya dengan kayak gitu sebenarnya ya udahlah biarin aja pelayanan. Nah, santai Iya. aja. Ya memang suara kajonnya seperti itu. Iya. ya mau Adanya cuma itu. Itu. kita gunakan Nah, kita maksimalkan itu. sebenarnya. Jadi Apa-apa. kita jangan cepat dengar omongan orang. Masukan boleh, sarannya boleh diterima, tapi saran yang punya solusi gitu. Iya. That's right. Wajar sekali konsep Pak. Ya Pak. Ya, oke, teman-teman. Ya, terima kasih buat Bang Sama-sama. Randa dan Kester. Terima kasih juga sudah mengundang Ya sama-sama. Untuk podcast kita ini Poko. Poko, podcast Koper. Poko. Bukan bintang tamu Udah selanjutnya begini ya. pakai kayak gitu, kayak Mansur dikit. Poko. Mantap. Podcast Koper. Dan nantikan juga podcast selanjutnya kita akan mengundang ya bintang-bintang tamu yang lain. Asik, yang spesial Pak. Yang spesial lah pakai telur. Telurnya Ini dua. nasi goreng ya, nasi kornel. Aduh, bahaya. Udah yuk. Ya, shalom. Shalom.